Baik, untuk memperjelas, silakan. Monggo, siapa yang mau maju untuk? Saya Bu. Iya, aku Balena. Yuk, Mana di maju? aku Balena. Iya, silahkan. Tak kembali ya, Mbak. Pas dimulai, Mbak. Saya di sini mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintahan dan mengatasi pengangguran. Permasalahan Kawan sebangsa, tanah air, dan seperjuangan. Sekarang saya akan mempresentasikan tentang kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Di Indonesia itu banyak banget loh orang yang menganggur. Tahu nggak faktor utamanya karena apa? Sangat benar. Terus kebanyakan menggunakan mesin dan jasa teknologi. Menggunakan teknologi jasa dari sumber alam. Ya, sangat benar. Jadi pemerintah itu harus memberikan lowongan, menyediakan lowongan pekerjaan bagi yang menganggur. Agak cuma yang menganggur sih semuanya. Contoh lowongan kerja, membangun lembaga sosial dan yang dapat menjamin kehidupan penganggur seperti PT seperti kayak PT Terus ada dua, pemerintah harus memberikan bantuan kawasan pengetahuan, contohnya kursus apa ada kursus menjahit, merias, memasak, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah melakukan pembenahan dan pembangunan kawasan-kawasan khususnya daerah yang tertinggal. Seperti contohnya di Papua itu loh. Kawasannya tapi biasanya di Papua itu kan banyak kayak sawah, hutan. Biasanya nanti berprofesi sebagai petani atau apa Ibu. Oh iya kan, ya itu. Yang keempat, segera menyederhanakan perizinan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan menghambat investasi baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri. Hal itu perlu segera dibahas dan disederhanakan hingga merangsang pertumbuhan iklim investasi yang kondusif untuk menciptakan lapangan kerja. Sekian dari saya. Apabila banyak melenceng, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Sebenarnya masalah pengangguran di Indonesia itu sudah sangat dilakukan berbagai cara
agar masing-masing orang memiliki hak atas pekerjaannya seperti yang sudah tertera di Undang-Undang Nomor 22 ayat Undang-Undang Pasal ayat 2. Apa aja sih strategi dan kebijakan yang sudah ditempuh di LKS? Yaitu yang pertama, pemberian bantuan wawasan, pengetahuan dan kemampuan jiwa seperti UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen agar para pekerja memiliki kemampuan dan skill yang bisa dikembangkan kembali ketika nanti akan bekerja. Yang kedua, melakukan pembedahan, pembangunan dan pengembangan dari kawasan yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas pembangunan fasilitas dan komunikasi. Jadi seperti membangun balai latihan kerja di tempat-tempat atau di desa-desa yang terpencil dan orang-orangnya cukup banyak yang masih pengangguran. Yang ketiga, membangun lembaga sosial seperti PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Yang keempat, menyederhanakan perizinan dan peningkatan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi, baik penanaman modal atau modal dalam negeri. Sekian, terima kasih. Begitu Pak. Kalau yang suka belajar kalian untuk bercocok tanam seperti Ya. melanjutkan kegiatan tersebut.